Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaxman. Kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Teguran itu ada 3 teman-teman ya, sesuai dengan video saya sebelumnya. Ada 3 teguran yang diberikan kepada kita apabila kita melanggar hak cipta. Jadi ini saya mendapat teguran teman-teman ya, seperti ini bisa dilihat. Video akan dihapus karena adanya permintaan penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Ini teguran 1 17 April 2019. Baru saya buka sekarang. Jadi ini tegurannya, pemilik hak cipta meminta kami untuk menghapus video Anda karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar hak cipta miliknya. Jika Anda mendapatkan 3 teguran hak cipta, akun Anda beserta channel terkait akan dihentikan. Saat ini Anda memiliki 1 teguran, pelajari teguran hak cipta lebih lanjut. Ini mungkin bukan teguran baru, notifikasi ini menampilkan teguran terjadi dalam 90 hari terakhir. Mungkin berisi teguran yang sudah lama karena Anda belum mengikuti kursus hak cipta. Jadi ini karena belum dimonetisasi, tetap mendapat teguran. Yang dapat Anda lakukan, tidak melakukan apapun. Teguran akan berakhir setelah 90 hari. Jadi setelah 90 hari tegurannya akan hilang. Asalkan Anda menyelesaikan kursus hak cipta. Jadi menyelesaikan kursus hak cipta maksudnya monetisasi. Selama waktu tersebut Anda tetap dapat menggunakan YouTube. Menghapus video tidak akan menghapus teguran. Jadi kalau kita menghapus video yang telah diklaim hak ciptanya, tidak menghapus teguran. Mengajukan pencabutan keluhan, Anda dapat langsung menghubungi penggugat dan memintanya untuk mencabut keluhannya. Jadi kalau kita diklaim, video kita diklaim hak cipta oleh orang lain, kita bisa mengajukan untuk pencabutan keluhan. Jadi kita kirim email ke dia. Ini kalau benar-benar video kita bisa klaim hak cipta kita. Kalau video kita ngopi punya orang lain, kita nggak bisa klaim karena kita nggak punya hak ciptanya. Mengirim permintaan pemulihan, jika yakin video Anda tidak seharusnya dihapus, Anda dapat mengajukan sengketa hukum yang disebut juga permintaan pemulihan. Jadi di sana ada klik untuk ini mengajukan sengketa hukum. Jadi di sana kita nanti ngisi data kita, terus kita upload kalau itu benar-benar video kita. Setelah itu nggak ada lagi teman-teman ya. Ini teguran 1 seperti ini. Terus ini ada ikuti kursus hak cipta. Kita klik aja coba. Nah di sini bisa dilihat. Nah, jika Anda ingin menonton video dengan subtitle dan subtitle dalam bahasa lain, ini untuk video contohnya copyright ya, belajar untuk tidak melanggar hak cipta. Di sini ada tulisan, ada pilihannya. Harap luangkan waktu sejenak untuk menonton video tentang hak cipta ini dan jawab 4 pertanyaan berikut. Remix atau masuk tidak mungkin melanggar hak cipta. Remix atau masuk? Ya, kita coba jawab aja benar. Cukup berikan kredit kepada kreator dalam deskripsi video untuk mencegah terjadinya pelanggaran cipta. Jadi kalau kita mengopi video dari orang lain, cukup berikan kredit kepada kreator dalam deskripsi. Jadi kita tuliskan siapa yang buat video, terus judulnya apa, nanti dikasih di deskripsi supaya tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Jadi kita tulis siapa yang buat di deskripsi. Selama Anda mengubah konten asli sedemikian rupa seperti pada remix, maka konten tersebut termasuk penggunaan wajar materi berhak cipta dan Anda tidak dapat diklaim atas pelanggaran hak cipta. Anggap saja benar. Kalau kita udah ngedit, diedit, tapi tetap juga salah karena kita ngopi video dari orang lain juga. Kan? Menghapus video yang telah dihapus karena hak cipta akan membatalkan teguran hak cipta. Tidak benar. Kita lanjutkan. Nah ini pilihan teman-teman ya. Ternyata sudah dikasih jawabannya. Menghapus video yang telah dihapuskan hak cipta akan membatalkan teguran hak cipta terkait. Salah, betul. Jadi kalau kita menghapus tidak merubah teguran apapun. Menghapus video yang melanggar tidak akan mempengaruhi teguran dan penalti lain pada akun Anda. Jadi kalau kita menghapus video yang terklaim hak cipta, tidak akan menghapus teguran.
Cukup berikan kredit pada kreator dalam deskripsi video untuk mencegah terjadinya pelanggaran cipta. Benar. Oh, jadi kalau kita menulis deskripsi, contoh kita mengcopy videonya terkenal seperti Atta, kita copy, terus kita upload di video kita, terus kita kasih linknya Atta, ternyata tidak bisa. Anda mungkin perlu otorisasi dari pemegang hak kita. Jadi tetap kita minta izin kepada yang punya video asli, yang benar-benar punya video asli yang kita copy, kita upload di video kita minta ini otorisasi, jadi minta persetujuan dari dia. Menyebutkan atau memberikan pengakuan tidak akan membebaskan Anda dari kewajiban ini. Jadi menyebutkan videonya di deskripsi bahwa ini video asli dari si A, itu tidak membebaskan Anda dari kewajiban ini. Selama Anda mengubah konten asli sedemikian rupa seperti pada remix, maka konten tersebut termasuk penggunaan wajar materi berhak cipta dan Anda tidak dapat diklaim atas pelanggaran hak cipta. Salah. Jadi kalau kita merubah menjadi remix, merubah sedikit ya dari video aslinya, itu tetap melanggar hak cipta. Penentuan penggunaan wajar harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan dan karakter karya, sifat, jumlah, dan kekukuhan karya yang disalin, serta pengaruhnya terhadap nilai karya seni asli. Jadi kalau kita merubah video dari orang lain itu juga nggak menghilangkan hak ciptanya, karena ada beberapa video yang memang aslinya. Kecuali kita merubah total, sama aja membuat baru juga sih. Jadi nggak bisa kalau kita merubah sedikit-sedikit, merubah jadi remix, itu tetap melanggar hak cipta. Remix atau mashup tidak mungkin melanggar cipta. Salah. Jadi remix atau mashup yang kita rubah pakai remix, pakai musik apapun, dirubah apapun, tetap melanggar hak cipta. Dapat dianggap sebagai karya turunan menurut hukum dan Anda mungkin memerlukan izin dari kreator asli untuk membuat remix atau mashup dari konten mereka. Tidak semua remix dilindungi oleh pengguna wajar. Jadi kalau kita mengcopy dari lagu orang lain, kita rubah jadi remix, itu tetap harus minta izin dari kreator asli. Jadi ini pelanggaran teguran 1 teman-teman ya. Teguran 1 ini sebagai pengingat kita kalau kita tidak boleh mengcopy video dari orang lain, kecuali kita meminta izin. Jadi kalau kita minta izin lewat email ke si A, si A, aku minta videomu boleh saya upload ke video saya. Kalau dia mengizinkan, nanti kalau di pengaturan channel sini ada namanya untuk mengiyakan siapa saja yang boleh memakai video kita. Ini saya tidak bisa masuk ke YouTube kreator karena ada teguran ini teman-teman ya. Jadi teguran 1 ini. Jadi berhati-hati saat menggunakan atau mengupload video dari orang lain. Walaupun kita udah ubah semaksimal mungkin, belum tentu video kita jadi murni tanpa kena hak cipta. Jadi warnanya kuning, ini orange, ini merah teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini teguran hak cipta. Teguran 1, teguran 2, teguran 3. Sekian dulu video apa ini untuk menunjukkan teman-teman bahwa ada 3 teguran dalam YouTube. Teguran 1, teguran 2, teguran 3. Teguran ini akan hilang selama 90 hari. Sekian dulu dari saya, Kedaxman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.